Ketika Yesus melihat orang banyak itu, dia naik ke bukit dan duduk. Murid-muridnya mendekatinya, dan dia mulai mengajari mereka. Yesus berkata, "Berbahagialah orang-orang yang mengetahui bahwa mereka miskin secara rohani, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Berbahagialah orang yang menangis, karena Tuhan akan menghibur mereka. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena mereka akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus untuk melakukan kehendak Tuhan, karena dia akan membuat mereka benar-benar puas. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, karena Tuhan akan mengasihani mereka. Berbahagialah mereka yang memiliki hati yang murni, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang bekerja untuk perdamaian, karena Tuhan akan memperlakukan mereka sebagai anak-Nya. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Tuhan, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Berbahagialah kamu ketika kamu menghina, menganiaya dan mengatakan segala macam fitnah terhadap kamu karena menjadi pengikutku. Berbahagialah dan bahagia, karena pahala yang besar disimpan di surga untuk Anda. Karena begitulah kalau Anda menganiaya para nabi yang hidup sebelum Anda adalah garam bagi umat manusia. Tetapi jika garam kehilangan rasanya, ia tidak lagi menjadi garam dan tidak berguna. Itu dibuang dan diinjak-injak oleh orang-orang yang lewat. Anda adalah terang bagi dunia. Anda tidak bisa menyembunyikan kota yang dibangun di atas bukit. Tidak ada yang menyalakan lampu untuk diletakkan di bawah keranjang. Sebaliknya, itu ditempatkan di tempat yang tepat sehingga menerangi semua orang di rumah. Begitu juga terang Anda harus bersinar agar orang lain melihat hal-hal baik yang Anda lakukan dan memuji Bapa Anda yang di surga. Jangan berpikir bahwa saya datang untuk mengakhiri hukum Musa atau ajaran para nabi. Saya tidak datang untuk mengakhirinya, tetapi untuk memberi mereka makna yang utuh. Saya katakan kepada Anda bahwa ini benar, selama langit dan bumi bertahan, tidak ada yang akan diambil dari hukum, tidak huruf terkecil, atau aksen apapun. Dan begitulah yang akan terjadi sampai akhir segalanya. Oleh karena itu, siapapun yang tidak menaati perintah yang paling sedikit dan mengajar orang lain untuk melakukan hal yang sama akan dianggap paling sedikit di kerajaan surga. Sebaliknya, siapapun yang menaati hukum dan mengajar orang lain untuk melakukan hal yang sama akan dianggap hebat di kerajaan surga. Karena saya memberitahu Anda bahwa Anda akan memasuki kerajaan surga hanya jika Anda lebih setia dalam melakukan kehendak Tuhan daripada para guru hukum dan orang Farisi. Anda mendengar apa yang dikatakan nenek moyang Anda, jangan membunuh. Siapapun yang membunuh akan diadili, tapi saya beritahu Anda bahwa siapapun yang marah pada saudara laki-lakinya akan dihakimi. Siapapun yang berkata kepada saudaramu, kamu tidak berharga akan diadili oleh pengadilan. Dan siapapun yang menyebut saudaranya idiot akan terancam masuk neraka. Oleh karena itu, jika Anda mempersembahkan persembahan Anda kepada Tuhan di altar dan ingat bahwa saudara Anda memiliki keluhan terhadap Anda, tinggalkan tawaranmu di sana, di depan altar, lalu berdamai dengan saudaramu. Kemudian kembalilah dan tawarkan tawaran Anda kepada Tuhan. Jika seseorang menuntut Anda dan membawa Anda ke pengadilan, setujui orang itu selagi masih ada waktu, sebelum mereka sampai di sana. Karena begitu Anda sampai di pengadilan, Anda akan diserahkan kepada hakim. Hakim akan menyerahkan Anda ke sipir penjara, dan Anda akan dijebloskan ke penjara. Saya katakan ini benar, Anda tidak akan pergi sampai Anda membayar denda penuh. Anda mendengar apa yang dikatakan, jangan berzina, tapi saya katakan, siapapun yang memandang seorang wanita dan ingin memilikinya telah melakukan perzinahan di dalam hatinya. Jadi jika mata kanan Anda membuat Anda berdosa, cabutlah dan buanglah. Karena lebih baik kehilangan sebagian dari tubuh Anda daripada seluruh tubuh dibuang ke neraka. Jika tangan kanan Anda membuat Anda berdosa, potong dan buanglah.
Karena lebih baik kehilangan sebagian dari tubuh Anda daripada seluruh tubuh pergi ke neraka. Juga dikatakan, siapapun yang mengirim istrinya pergi harus memberinya surat cerai. Tetapi saya katakan, setiap pria yang mengirim istrinya pergi, kecuali dalam kasus perzinahan, akan bersalah karena membuat istrinya berzina jika dia menikah lagi. Dan pria yang menikahinya juga akan berzina. Anda mendengar apa yang dikatakan kepada nenek moyang Anda, jangan ingkari janji Anda, tapi tepati apa yang Anda bersumpah kepada Tuhan bahwa Anda akan melakukannya. Tapi saya katakan, jangan bersumpah sama sekali. Jangan bersumpah demi surga, karena itu adalah takhta Tuhan, bukan untuk bumi, karena itu adalah mimbar tempat Ia mengistirahatkan kakinya, tidak juga untuk Yerusalem, karena itu adalah kota Raja Agung. Jangan mengumpat bahkan di kepala Anda, karena Anda tidak dapat membuat satu helai pun rambut Anda menjadi putih atau hitam. Semoga ya Anda menjadi ya, dan tidak Anda menjadi tidak. Karena apapun yang Anda katakan berasal dari si jahat. Anda mendengar apa yang dikatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi saya katakan, jangan balas dendam pada orang yang menyakiti Anda. Jika seseorang menampar wajah Anda, putar sisi lain agar ia juga dapat memukul Anda. Jika seseorang menuntut Anda karena mengambil tunik Anda, biarkan dia mengambil jubah itu juga. Jika salah satu tentara asing memaksa Anda membawa beban 1 kilometer, muatlah 2 kilometer. Jika seseorang meminta sesuatu dari Anda, berikan, dan jika seseorang meminjamnya, pinjamkan. Anda mendengar apa yang dikatakan, cintai teman Anda dan benci musuh Anda. Tapi saya katakan kepada Anda, cintai musuh Anda dan berdoa bagi mereka yang menganiaya Anda, agar Anda bisa menjadi anak-anak Bapa Anda yang di surga. Karena itu membuat matahari menyinari yang baik dan yang jahat, dan hujan turun baik bagi mereka yang berbuat baik maupun bagi mereka yang berbuat jahat. Jika Anda hanya mencintai mereka yang mencintai Anda, mengapa Anda mengharapkan Tuhan membalas Anda? Bahkan para pemungut pajak menyukai orang-orang yang menyayangi mereka. Jika Anda hanya berbicara dengan teman Anda, apa yang Anda lakukan terlalu banyak. Bahkan orang kafir pun melakukannya. Karena itu, jadilah sempurna dalam kasih, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Matius 5:1-2